Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Bareng cekak ngantuk. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Nanti jawabannya itu. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Ancor bisa telur. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholiwah. Wal-ali wal qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan serempak pagi ya. Pagi. Boleh. Pagi. Semangat. Pagi. Luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir ini tawa umur, barokah rezeki, padang dalani jembar. Loh, jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Sopo ngomong kuburan emang? Susu ae. Ayo bersama lagi. Alhamdulillahilladzi. Ayo ditiru mulai tak ngantok. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ya gak ngantuk. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan sahibul bait, ayahanda Al-Imam Al-Bukhari dan para staf yang saya muliakan, Bapak Sekda zaman Pak Beni, Pak Yamno dulu sering undang saya juga. Alhamdulillah ketemu di sini masih sehat, walaupun beliau sudah lama pensiun, tapi auranya masih 35. Pantas nambah lagi. Anak tuh. Yang saya muliakan dari jajaran TNI Polri, yang saya muliakan dari pejabat dan hadirin hadirat rahimakumullah, sedayonipun ingkang rawuh, ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sampikala. Allahumma amin. Petak cinondro resi ing wardaya mangayu bagya rahayu wilujeng Dian Sastrawardaya. Allahumma. Loh, Dian Sastrawardaya kok amin. Hadirin, tadi kalau kita benar-benar menyimak pidato atau sambutan dari Wawali ya, ternyata yang namanya PMI ini akan menuju kepada kesolihan sosial. Ya, kesolihan sosial. Sesuatu harta yang kita miliki dan itu benar-benar urgen dalam hidup kita, darah kita sumbangkan untuk kepentingan orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesusahan, Pak, Bu, orang-orang yang butuh uluran tangan yang namanya darah. Itu tidak sembarangan orang yang bisa memberi.
Melalui wadah yang mulia inilah masyarakat yang tadinya sumpek, susah, menjadi senyum, bisa tertawa, bisa bahagia. Dengan adanya disalurkan oleh PMI ini adalah sangat luar biasa mulianya. Makanya tadi saya dengarkan itu, saya jadi teringat satu hadis. Saya jadi teringat satu hadis, bunyinya begini: Man idkhalus surur ala qalbil mu'min. Artinya, siapa yang memasukkan perasaan bahagia ke hati orang lain, artinya menolong, ya. Mereka butuh darah, kita tolong. Mereka pun bukal mati, ya, kita tolong. Bisa odi boleh. Tahu ning napa si odi. Bisa kuat lagi, Masya Allah. Ini gara-gara idkhalus surur ala qalbil mu'min. Dia berikan darah kepada yang membutuhkan. Masya Allah. Apa kata Nabi? Komentarnya Rasulullah apa? Orang menyenangkan orang itu. Orang yang menyenangkan orang lain, memasukkan perasaan senang dalam hatinya. Apa komentar Nabi? Kata Nabi, si saat orang yang kita kasih tadi itu bahagia, langsung kata Nabi saat itu juga, khalaqallahu sab'ina alfa malakin. Coba, Allah ciptakan di saat itu juga 70.000 malaikat. Satu orang dikasih, senang. Satu orang kita donorkan darah, senang orang itu karena mendapatkan sesuatu yang dia memang butuhkan. Senang, satu orang, baru satu orang, senang. Allah ciptakan 70.000 malaikat. Untuk apa ya Rasulullah? Yastaghfiruna lahu. 70.000 malaikat itu, Pak, memohonkan ampunan kepada Allah. Jadi para staf di PMII ini entek dosa, karena didoain, diistighfarin oleh malaikat. Subhanallah. Makanya PMI ini mulia sekali. Mulia sekali. Entek dosa, karena sering menyenangkan orang. Orang kalau menyenangkan orang, Allah ciptakan 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu, yang mana mereka mendoakan kepada Allah, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini. Sampai kapan mereka berdoa itu? Kata Nabi, hatta yaumal qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Wow, so sweet, Pak. Luar biasa. Bahagia. Makanya tolong rekan-rekan yang di PMI ini, jangan kendor, jangan minta resign, jangan minta pensiun dini. Lah kepingin entek tuh saya jenengan. Sering-seringlah menyenangkan orang lain, apalagi menyenangkan kiai ini. Moro-moro oleh Pak Bukhari dijak umroh. So sweet. Kuyan Pak, temenan tak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, momen seperti ini, ya, kita lihat judul yang luar biasa. Tebarkan maaf dalam silaturahim. Bedanya, minta maaf dengan memaafkan, menebarkan maaf, itu beda. Kalau manusia hanya sekedar minta maaf, siapapun bisa, Pak. Sambil jalan pun bisa, sambil naik mobil bisa. Maafin gue, ye. Maafkan saya, ya. Mudah. Yang berat dan susah adalah memaafkan yang berasal dari dalam lubuk hati yang paling dalam dengan keikhlasan dan ketulusan. Menebarkan maaf. Ini bagus yang nulis. Yang ngarang judul nih Pak Sahih Bukhari ini. Api ini. Ini maknanya dalam ini. Makanya tak urai. Saya kalau di mana-mana ceramah, biar tidak sama
materinya, saya cukup melihat judul. Jangan sampai saya momen seperti ini yang saya sampaikan masalah khitan. Apa hubungannya? Leres ya? Jadi kalau urusan halal bihalal yang dibahas maaf-memaafkan. Ya itu yang saya bahas. Misalnya acara khitan yang saya sampaikan manten. Dalil-dalil manten. Ayat-ayat manten. Wah, tak pada benar saya nyampe akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, apa bedanya minta maaf dengan memaafkan? Nah, ini. Kalau memaafkan, ayat yang dibaca oleh Qori Internasional kita tadi, bahwa orang yang suka menebarkan maaf, memaafkan maksudnya, berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Kata Qori Internasional, ayat yang dia baca tadi menggambarkan bahwa orang yang suka memaafkan itu adalah ciri penghuni surga. Tadi ya ayat yang dibaca tadi, wal afina anin nas, ciri penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa adalah satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tetap dia loman, dia dermawan, dia peduli, baik tanggal 6 maupun tanggal tua. Qurannya memang gak ngomong tanggal, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu yang pertama, tetap dermawan, tetap loman, tetap perhatian, tetap sosial. Yang kedua, ciri penghuni surga itu, wal kadhiminal ghaid, sabar. Artinya apa? Mampu menahan amarah. Masya Allah, itu penghuni surga itu, sabar. Sabar ringan diucapkan, abot dilakoni, leres. Sudahlah yu sing sabar ya, awak dhewe muring-muringan. Ya Allah. Ringan diucapkan, abot dilakoni. Itu sabar. Sehingga sabar itu dibagi telu. Sabar menjalani perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menghadapi musibah. Nah, ini sabar. Itu cara sabar itu mampu menahan amarah tadi itu juga salah satu di antara sifat atau ciri penghuni surga. Ini saya nyampaikan apa yang dibaca oleh Qori tadi. Apalagi ciri penghuni surga itu? Nah ini tadi. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, suka menebarkan maaf, suka memaafkan dengan tulus. Dee durung minta maaf, dee durung jaluk maaf, wis sudah kita maafkan karena Allah, karena seeking pleasure of God only, hanya mengharap ridho Allah semata. Ini adalah ciri penghuni surga. Makanya ayat yang dibaca beliau tadi, Ananda Qori tadi itu, ayat ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Coba kita perenungkan ini. Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Allah menyukai orang yang berpikiran baik. Allah menyukai orang yang bersikap, bertingkah laku baik. Orang yang punya pemikiran baik. Masya Allah. Sehingga kula jenengan harapannya, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Jangan berhenti menjadi orang baik. Sanggup kira-kira? Insya. Tadi Pak Wali, Pak Wawali, Pak Ali Mutahhirin, beliau mengatakan tentang maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya itu salah satu diantaranya adalah hifdun nafas, menjaga nyawa. Hifdun nafas, menjaga nyawa orang, bukan malah membunuh. Tetapi kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Dan inilah yang dipakai selama ini. Prinsip ini yang dipakai oleh PMI. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan,
Sekarang bab berikutnya, biar urut. Kata-kata ini, silaturahim. Ini ada terdiri dari dua kata. Silah pakai shot, itu artinya menyambung. Menyambung. Rahim itu berasal dari kata rahim ibu, yang bermakna kasih sayang. Pak Imam Bukhari mengundang kulon jenengan sejati nih, kepingin menyambung tali kasih sayang di antara kita. Paham maksudnya ya? Nah, menyambung tali kasih sayang. Apa itu maknanya? Ora usah tukaran. Hiduplah damai, hiduplah tenang, hiduplah bersama masyarakat ini dengan rukun. Itu yang diajak oleh Pak Imam Bukhari saat ini. Karena kita diajak untuk selalu menyambung tali kasih sayang di antara pulau penjenengan. Luar biasa, sangat boys PMI kita. Sangat berkelas, tapi tidak tahu kelas berapa. Dan tentunya berkelas itu maksudnya tingkatannya mulia ya. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Ya, pun. Nah, sekarang bicara silaturahim. Setelah kita tahu apa sih silaturahim itu? Rahim berasal dari kata rahim ibu yang bermakna kasih sayang. Silaturahim berarti menyambung tali kasih sayang di antara kita. Nah, ada hadis bunyinya begini. Nabi dulu pernah pidato. Saya rekam di kitab tapi. Nabi pernah pidato. Pidatonya begini. Ini mengandung peringatan. Nabi tangannya dua. Bukan jadikan aku yang kedua. Bukan itu. Tangannya begini. Nabi sambil berpidato di Madinah. Nabi mengatakan begini. Isnani. Ada dua kelompok manusia yang la yandurullahu yaumal qiyamati birrahmah. Besok di hari kiamat dua kelompok manusia ini gak direken oleh Allah, dibenci oleh Allah, tidak dipandang dengan rahmatnya. Waduh, sahabat kaget. Man ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah. Siapa dua kelompok macam manusia ini ya Rasulullah? Allah pun delok dapuran itu jembek. Ngertinya dengan Allah melihat dua dapuran ini, dua kelompok manusia ini jembek pol. Ngerti jembeknya dengan orang omes belas gilan set. Paham ya? Nggak suka. Allah nggak suka melihat dapuran ini wong dua macam orang ini jembek. Gak direken oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, qati'ur rahim. Wah ini Pak, orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim. Hati-hati ini, masuk hadis ini. Diundang api-api kan yang padahal gak lapo-lapo diomong, apian. Hati-hati masuk hadis ini ya. Hati-hati masuk memutuskan tali silaturahim. Diundang api-api loh. Yang jaya halal bihalal di PMI. Insya Allah cangkem itu gak teko. Alasannya akeh sing udunan lah. 5 jebrot telu dari loro lah kaekaan jalan. Masya Allah. Ya, ini apa namanya? Yang pertama, memutuskan tali silaturahim. Apalagi nang dulur kandung. Kan banyak tuh di masyarakat sekarang. Dulur kandung tadi musuh, tonggo tadi dulur. Saking api tonggo, ngalah-ngalahi dulur. Katakan, ngomong. Aku loro. Lah sampean. Ya Allah. Mila para rawuh, para sederek, ya. Betapa mulianya orang yang suka menyambung tali kasih sampai kiamat
tetap kasih sayang itu menebar. Jangan pernah memutuskan persaudaraan. Coba dijawab yang benar ya, yang jujur. Apa pemutus tali silaturahim yang paling tajam? Silet, siapa ngomong? Bukan. Apa? Hutang, betul. Makanya gak usah hutang nang dulur. Ewoh pakai ewoh jenengan nanti. Ketemu di pasar, golek lompongan, ngilang, jadi sakti. Terus kita mau nyambangi ponaan, ewoh pakai ewoh, dikira kaki nagih. Padahal ancen iyo. Makanya saudara saya kalau mau pinjam tak tolak, dak. Pinjam nang wong liya aja nang dulur. Kon akan merasakan memutuskan tali silaturahim nanti. Kon butuh piro? Saya lebih baik ngasih daripada ngutangno awakmu. Kalau butuh 1 juta, nyo 50. Sing 950 ya kaya dhewe nyimun. Kan wis lumayan tak kasih nggih, Bu. Lek gak ono 50 ora ono 1 juta. Leres. Leres apa leres? Jangan pernah berhutang ke saudara. Itu yakin awal dari pemutusan saudara. 1. Yang kedua, ojo sampai ahli ngutang. Kenapa? Lek ono mati nih kula jenengan ninggal no utang, Allah tidak akan menerima ruhnya. Kemana ruhnya? Kata Nabi, mu'allaqatun bidaini bainas sama'i wal ard. Dia terkatung-katung dengan hutangnya antara langit dan bumi, tersiksa. Yang ketiga, orang yang punya hutang mati, mayatnya itu terhina di sisi Allah. Sampai-sampai Nabi dibisikin oleh malaikat Jibril. Pada waktu Nabi sudah mau takbir, hampir takbir Pak. Kanjeng Nabi hampir takbir itu, mau nyolatin wong mati nih. Mau takbir, Jibril datang, bisik-bisik, ya Rasulullah, jangan disolatin. Hah? Kenapa Jibril? Aku utangi. Kemudian Nabi ngadep ke jamaah, tanya, sudah dapat bocoran tadi. Para pentakziah yang saya muliakan, adakah mayit ini punya utang? Tak satu pun yang menjawab nggih. Na'am, bala ya Rasulullah. Kaono. Kok apa ngomong serempak? Kathah ya Rasulullah. Mari ngono Kanjeng Nabi meninggalkan mayat itu. Silakan sholat ono, aku tak boleh. Sampai segitunya Rasulullah tidak mau menyolati mayatnya orang yang mati meninggalkan banyak hutang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang hadir ini seumpama ada hutang, semoga cepat dilunaskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberkahi rezekinya, minimal sing ngutangi lali. Lek lali kan kita santai, enjoying what is right, untuk nyaur kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, pun ini yang pertama, yang dibenci oleh Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, siapa yang dibenci oleh Allah? Wajarusu. Nah ini, perhatikan ini. Dadi tonggo, tapi dia jahat terhadap tetangganya. Padahal kita butuh tetangga. Leres Pak nggih. Pernah tumon jenengan ana wong mati adus dhewe, sabunan dhewe, mbuntel awake dhewe, terus mari ngono nyembayangi dhewe, terus nang kuburan ngojek ngono. Pakai aplikasi. Halo Bang, gue di sini nih. Sopo sing gelem ngeter mayit? Apapun alasane, kula panjenengan masih butuh uluran tangan tong. Sing apik nang tonggo. Sing rukun, sing sae. Hadirin yang saya muliakan, ini kata Nabi ya, jangan jadi yang kedua ini. Jangan jadi pemutus tali silaturahim, jangan jadi tetangga yang jahat terhadap tetangganya yang lain. Jangan. Ya, ini pesan Nabi. Jadi oleh-oleh nanti dua ini ya. Ibu-ibu kalau ditanya suaminya, pengajian apa? Ya iya dong. Apa mah isinya? 2 Pak. Apa saja mah? Lah iku sing aku lali kabeh Pak. Ancor pesen telur, tekor pesen pentol. Jadi yang pertama apa tadi Bu? Lali maneh, memutuskan tali silaturahim. Yang kedua yang dibenci Allah, jadi tonggo sing jahat. Nah, ciri-ciri tetangga jahat. 1, kemenyek. 2, kemelinti.
3, Perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Sok kepo, sok kepingin tahu banget urusan wong. Nah yang keempat, begedut. Apa gitu? Begedut nih. Begedut itu omongan itu cangkeme loh. Kayak iso di direm. Namimah, fitnah, ghibah, rasan-rasan. Ya Allah. Hati-hati saestu. Hadirin. Salamatul insan fi hifdil lisan, kata Nabi. Selamatnya seseorang itu apabila dia pandai menjaga antara kumis dan jenggot. Baina syarib wal lihyah, antara kumis dan jenggot, jogon, ada jaminan ke surga. Yang kedua, yang dijamin ke surga, bainal fahdain, antara nih rong pupu. Pak Yono sing ngerti. Antara nih rong pupu, lah iku dijogo. Saestu nih sumber fitnah niku. Sumber fitnah. Wis duwe ya wis, aja golek golongan lain. Ya, disyukuri sing ngono. Sanggup kira-kira insyaallah. Syukuri. Sing ra duwe golek. Jangan pernah berlama-lama menduda, Pak. Khawatir ndang mati. Kalau mati dalam keadaan membenci pernikahan, gak rapi-rapi, mayitnya terhina itu. Satu, di dunia terhina. Yang kedua, suka kena prostat, suwe ngempet, nayeng go, ndang rapi. Muslimat patayan akeh, gak gampang kok tak golekno. Pak Bukhari tidak usah daftar. Ya, baik, ini apa yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit tapi barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting itu semoga kita oleh Allah dijaga, hati kita dijaga, hati kita diisi oleh Allah iman yang sempurna sehingga baik kepada orang lain. Jadi jadi jaga hati kita. Terakhir, sukses yang sejati itu dua, Pak. Hati yang bersih, amal ibadah yang diterima. Wis loro itu. Jogon hati dan berdoalah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya nek ketemu mari riyo niku sing diucapkan pertama nopo? Ketemu tonggo niku lho. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Kepingin amal ibadah kita selama Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah. Baru minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali suci, kembali fitrah, wal faizin, dan menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ayo kita doa dulu. Oh iya, sebelum doa penutup, saya kepingin mengijazahi doa. Purun. Doa ini ya sanadnya sambung ke Rasulullah. Diajarkan langsung oleh Rasulullah doa ini, dan sudah terkenal keberkahannya. Ya, baca 3 kali pagi, siang, sore. Insya Allah keberkahannya luar biasa. Ini ditulis atau direkam. Ini penting, Pak. Ditiru ya, biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca pada waktu breakfast, have lunch, dan dinner ya. Insya Allah sudah hafal kabeh, Pak. Bisa hafal kabeh tiba ya. Baiklah. Mari ini soalnya ngemplok pentol soalnya. Tak gungano sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal, Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Allahumma ya Allah, wa qulnahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa sabbahna min qawli subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim.
اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام ونحن بخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Ubur-ubur ikan lele wis wayahe mangan siang le. Kecepot gula na merah, mun berisi lopot anyo na sa orang. Sa gebang Masya Allah, beri aplaus yang meriah kepada Dr. Haji